Diusir dari area rekonstruksi, pengacara Brigadir J ancam gugat Polri. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya, jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengaku akan melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Menko Polhukam Mahfud MD karena diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan di rumah Irjen Verdi Sambo. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat apakah itu betul apa tidak, kan begitu. Tetapi tadi di Tipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita, daripada kita diusir tidak berguna. Kamarudin mengatakan, tim kuasa hukum diusir secara langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi. Jam 9:30 setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Barreskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, ujar Kamarudin kepada wartawan. Kamarudin mengaku ia tidak diizinkan ke dalam lokasi rekonstruksi dan hanya dipersilakan memantau dari luar. Oleh sebab itu dirinya mengatakan bakal melakukan gugatan terhadap Dirtipidum Barreskrim Brigjen Andirian kepada Jokowi, DPR hingga Menko Polhukam. Kami akan melakukan gugatan resmi kepada Presiden, Komisi 3 dan Menko Polhukam, ujarnya. Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Dikonfirmasi terpisah, Andi mengatakan tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukum. Ia menuturkan yang wajib hadir dalam proses reka ulang atau rekonstruksi adalah penyidik, jaksa penuntut umum atau JPU, para tersangka, dan saksi beserta kuasa hukumnya. Andi menjelaskan rekonstruksi atau reka ulang tersebut untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Karena itu, para tersangka yang wajib hadir. Dia menyebut rekonstruksi tersebut juga diawasi oleh pihak eksternal sebagai bentuk transparansi. Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Kita harus terus memperjuangkan ini ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Omong kosong semua ini. Yang keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Proses reka ulang diawasi oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Katanya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J juga digelar di rumah pribadi dan rumah dinas Sambo yang masing-masing terletak di Kompleks Polri, Duren 3 dan Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Rumah pribadi Sambo disebut sebagai tempat para tersangka Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Sementara itu, rumah dinas Sambo merupakan tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J.
Saat ini, total ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Ferdi Sambo beserta istri Putri Chandrawati, kemudian Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal yang merupakan ajudan Sambo, lalu asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai. Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dimulai. Rekonstruksi diawali di aula yang berada di sebelah rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Aula tersebut dijadikan lokasi rekonstruksi peristiwa yang terjadi di Magelang. Reka ulang kasus ini disiarkan oleh kanal YouTube Polri TV pada Selasa sebelum rekonstruksi dimulai. Polisi tampak menyiapkan lokasi dengan memasang garis polisi dan menempatkan sejumlah meja. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, dan kita akan menyiapkan dua layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian tampak berada di lokasi. Dia tampak mengarahkan sejumlah personel polisi yang berada di lokasi rekonstruksi. Pengacara tersangka Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan rekonstruksi telah dimulai. Sudah dimulai, ujarnya. Para tersangka yang ditahan dalam kasus ini, yakni Irjen Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, sudah tiba di lokasi rekonstruksi. Ada 78 adegan yang bakal diperagakan dalam rekonstruksi ini. Berikut rincian ke-78 adegan tersebut. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan, meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 350 adegan, meliputi peristiwa pada tanggal 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Di rumah Kompleks Polri, Duren 3, sebanyak 27 adegan, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Total, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J pada Jumat 8 Juli. Mereka ialah Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf.